Banyak. Ya, kalau datang itu. Itu. Selamat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, baik-baik aja. Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Sudah mau selesai dikatnya ya? Gimana, lega? Ya Bu. Ya. Ingin cepat beres. Masih ada tugas Bu, belum selesai. Kayaknya sudah terlepas nih beban-bebannya ya? Atau masih ada yang mengganjal? Karena terakhir-terakhir ternyata lebih berat ya? Iya, ini Benar, ada ganjal, Bu. observasi Bu. Ya. Terus rekreasi ini. Oh, harus rekreasi. Tahan dulu Pak sebelum sampai seminar ya. Kayaknya saya akan menambah beban Bapak Ibu ini. Oh, deh. Ya. Jadi kita mulai saja Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, kita bisa awali dengan kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya Bapak Ibu, sebentar saya izin nyambungin kabelan biar stabil. Ya. Bapak Ibu, hari ini agenda kita adalah sedikit arahan saja untuk penyusunan kertas kerja. Kertas kerja ini yang akan kita gunakan nanti untuk bahan seminar gitu. Nah, kertas kerjanya ini dalam kelompok. Jadi nanti Bapak Ibu menyusun kertas kerjanya dalam satu kelompok yang sudah dibagi oleh tim panitia. Sudah tahu ya Bu, Bapak Ibu ya kelompoknya? Udah ada di LDK Bu. Oh, sudah. Dan juga sudah dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ada pengembangan koleksi, pengorganisasian bahan perpustakaan, pelayanan, lalu perawatan bahan perpustakaan, dan yang terakhir adalah teknologi informasi untuk perpustakaan. Sudah tahu juga ya pembagiannya Bapak Ibu ya? Belum. Oh, belum ada. Oh, belum ada pembagiannya ya? Baru ada Belum kelompok dibuka, belum. aja di LDK. Oh, sebentar saya cek. Mohon maaf nih. Iya, karena nanti masing-masing kelompok bahasanya akan dibedakan. Jadi mungkin langsung saja saya bagi ya. Jadi kelompok satu Pak Adri, Pak Ahmad, Ibu. dan lain-lain ya. Kelompok 1 yang dibahas ada pengembangan koleksi, Bapak. Dicatat ya, Bapak Ibu di kelompok 1. Ketuanya siapa nih kelompok 1? Ibu Oh, Arya. nggak ada. Wah, atau belum dipilih? Nanti didiskusikan aja ya. Ya, dicatat saja dari kelompok 1 yang dibahas adalah pengembangan koleksi. Di kelompok 2 yang dibahas adalah pengorganisasian bahan perpustakaan. Pak Sidik, Pak Chandra, dan Bapak Ibu yang lain di kelompok 2 pengorganisasian bahan perpustakaan. Di kelompok 3 Pak Jawadi, Pak Jepri, Pak Komang, dan lain sebagainya itu adalah yang dibahas adalah layanan perpustakaan. Sedangkan kelompok 4, Pak Nelson, Pak Odi, Pak Pardiono yang dibahas adalah perawatan bahan perpustakaan. Yang kelima, kelompok 5, Pak Samuel, Pak Bu Sylvia, Bu Soleha, dan lain sebagainya. Yang dibahas adalah teknologi informasi untuk perpustakaan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya? Cukup jelas? Jelas. Lagi Bu. Jelas, Bu, jelas.
Mau Jelas, Bu. diulangi lagi? Ya. Kelompok 1, pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi perpustakaan. Kelompok 2, pengorganisasian bahan perpustakaan. Kelompok 3, layanan perpustakaan. Kelompok 4, perawatan bahan perpustakaan. Kelompok 5, teknologi informasi untuk perpustakaan. Semua pembagian itu sudah dipelajari ya dari selama kegiatan diklat kemarin. Ada yang belum terlewat? Udah. Ya, Bu. Sudah semua. Udah, Bu. Ya, jadi itu nanti yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Lalu dibahasnya bahannya dari mana sih untuk menyusun kertas kerja ini? Bahannya adalah dari, silakan Bapak Ibu bisa mengambil dari observasi lapangan. Kemarin sudah dijelaskan tentang observasi lapangan kan ya? Iya. Ya. Ya. Boleh diambil salah satu instansi, yaitu akan menjadi lokus untuk pengerjaan kertas kerja. Nah, itu diambil salah satu instansi dari anggota kelompoknya saja. Ya, jadi nanti dipilih instansi siapa yang digunakan sebagai lokus untuk kertas kerja. Yang dibahas apa sesuai dengan pembagian yang tadi gitu. Jadi kalau pengembangan koleksi dibahas pengembangan koleksi saja di instansi tersebut gitu. Nah, sebentar saya izin share screen. Namanya tadi baru bisa nyambung ini Iya. nama-nama kelompoknya. Oh, ada di LDK, Bu Halida. Oh, iya. Ini ya sudah ada di LDK. By the way, saya sudah dari tadi ngomong ternyata lupa saya belum kenalan ya Bapak Ibu ya. Ya, langsung berasa akrab nih sama Bapak Ibu kayaknya. Ya, perkenalkan nama saya Diana Vita Fitriani, Bapak Ibu. Saya Widya Iswara Ahli Pertama di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional di kantornya yang di Salemba. Jadi kalau Bapak Ibu ada kapan-kapan kalau lagi main ke Jakarta boleh main ke tempat kami ya di Salemba itu. Mau, Bu. Iya. Oh, mau. Oh, ini semuanya juga pada mau, cuma mungkin Iya. slotnya. Nanti Tunggu diundang ya Pak Asep. Iya, mau diundang, Bu. saya pikir mau berangkat sendiri. Ya, insya Allah semoga nanti kondisinya, saya tidak menjanjikan sih akan ada undangan ya Bapak Ibu ya, karena memang sepertinya tidak dijadwalkan untuk itu karena kita kebetulan e-learning, tapi semoga suatu saat Bapak Ibu ada kesempatan untuk berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Seperti itu, mungkin nanti akan bisa langsung melihat ya praktek perpustakaan di Perpustakaan Nasional seperti apa. Ya, saya tadi mau mencari. Oh, itu terkait saya. Jadi insya Allah nanti kita akan ketemu lagi hari Senin Bapak Ibu. Saya akan menjadi narasumber untuk seminar. Jadi Senin kita akan ketemu lagi. Yaitu kebetulan saya S1 dan S2-nya ilmu perpustakaan. Tapi saya yakin sebenarnya kalau dari secara pengalaman dan pengetahuan juga Bapak Ibu juga sudah banyak yang menguasai, mungkin nanti saya juga akan banyak belajar dari Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait saya? Tidak ada yang tanya saya. Lihat di YouTube ya, Bu, saya. Iya? Ibu di YouTube juga ya, Bu ya? Ada ya? Oh iya Pak, saya sebenarnya juga nggak. Ya. Belajar saya dari itu YouTube Ibu. Oh, terima kasih Pak. Iya. Ternyata alhamdulillah itu sebenarnya saya juga ini jadi pelecut saya nih untuk bisa Bagus, aktif Bu. di berbagi ilmu di YouTube ya. Saya kemarin ya belum terlalu aktif. Terima kasih Pak Asep, semoga Iya, bermanfaat. amin. Ya, mungkin saya lanjutkan untuk penjelasan kertas kerjanya ya. Saya izin share screen, saya cari dulu filenya. Jadi kebetulan InPassing 2 barengan sama InPassing 3. Jadi tadi saya juga salah ngupload ceritanya. Nanti saya upload untuk formatnya, tapi saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya.
Sudah terlihat Bapak Ibu di layarnya? Ya, ada, Bu. Ya. Bu. Ya. Jadi ini nanti formatnya saya akan upload juga di LDK Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat. Ini saya jelaskan dulu. Jadi namanya adalah kertas kerja kelompok Bapak Ibu. Karena namanya kelompok memang dikerjakan secara kelompok. Nah ini covernya di halaman awal ini adalah cover. Nah ini logo. Logo ini bisa logo Perpustakaan Nasional dan logo instansi yang menjadi lokus boleh atau logo Perpustakaan Nasional saja. Lalu ditulis judul kertas kerja. Nah, ini judulnya sesuai dengan pembagian. Jadi kayak misal tadi pengorganisasian bahan perpustakaan, ditulis saja pengorganisasian bahan perpustakaan di lokus ini yang dimaksud adalah tempat atau instansi yang dipilih oleh Bapak Ibu untuk bahan diskusi kertas kerja ini. Seperti itu. Tanggal adalah tanggal dan waktu pelaksanaan seminar. Jadi ditulis tanggal ketika seminar nanti akan berjalan. Berarti tanggal 6, 7, 8 ya. 8. Ditulis juga kelompoknya. Siapa aja ditulis, jangan lupa ditulis kelompok berapa dan ditulis nama-nama anggota kelompok. Dan ini di sini ditulis nama diklatnya. Karena ini berbasis e-learning, jadi nama diklatnya Teknik Pengelolaan Perpustakaan in-passing berbasis e-learning angkatan 2. Lalu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2022. Seperti itu. Dari cover ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Saya rasa tidak ada yang membingungkan. Kalau cukup jelas, bisa kita masuk ke ini, sistematika makalah kertas kerja. Jadi nanti Bapak Ibu lengkapi dengan kata pengantar, seperti biasa ya, kata pengantar, lalu daftar isi, lalu di bab 1 adalah pendahuluan Bapak Ibu. Pendahuluan berisi latar belakang yang dibahas, latar belakang masalah yang dibahas. Jika memang pengembangan koleksi, jadi dibuat latar belakang pengembangan koleksi, kenapa pentingnya pengembangan koleksi dalam sebuah perpustakaan, misal boleh didukung dengan peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Jadi ini memperlihatkan urgensi bidang yang Bapak Ibu bahas dalam sebuah perpustakaan. Ruang lingkupnya di sini adalah sesuai dengan pembagian bidangnya tadi. Jadi kalau pengembangan koleksi, jadi kertas kerja ini misal membahas tentang pengembangan koleksi di perpustakaan ini. Pengembangan koleksi boleh dijelaskan kalau misalnya pengembangan koleksi yang mencakup proses analisis kebutuhan pengguna, lalu apalagi seleksi, pengadaan, dan lain sebagainya. Itu boleh dijabarkan seperti itu. Misal pengorganisasian bahan perpustakaan yang mencakup misal pengatalogan deskriptif dan pengatalogan subjek. Pengatalogan deskriptif apa saja, subjek apa saja. Lalu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini adalah maksud dan tujuan Bapak Ibu. Maksud dan tujuan Bapak Ibu menulis kertas kerja ini. Nah, sistematika penulisan ini ditulis saja bab 1 bab 1 pendahuluan, membahas apa sih isinya secara garis besar. Bab 2 kondisi perpustakaan dan permasalahan, membahas apa sih secara garis besar. Bab 3 analisis dan pemecahan, membahas apa saja secara garis besar. Lalu di bab 2 ini adalah kondisi perpustakaan dan permasalahan. Jadi ini fokus pada instansi yang Bapak Ibu pilih sebagai lokus. Yang A yang diuraikan adalah kondisi umum perpustakaan. Jadi ini silahkan Bapak Ibu uraikan profil organisasi dari lokus yang dipilih. Boleh mulai sejarah, struktur organisasi, sarana dan prasarana misal dan lain sebagainya. Boleh dilengkapi hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misal kalau membahas layanan dijelasin saja jam buka dan lain sebagainya boleh. Silahkan dieksplor saja seluas-luasnya.
Yang B adalah kondisi khusus perpustakaan. Kondisi khusus perpustakaan ini mengacu pada bidang yang sesuai pembagian tadi. Kalau tadi kan secara keseluruhan perpustakaan ya di A, yang B ini adalah kondisi sesuai dengan topik yang diangkat pada lokus yang dipilih. Jadi kalau hanya di pengembangan koleksi, ceritakan proses pengembangan koleksi di perpustakaan yang dipilih. Prosesnya seperti apa pengembangan koleksi atau layanan di perpustakaan yang dipilih, layanan yang di sana yang dilakukan seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui gambaran kondisi khusus, karena Bapak Ibu sudah mendapat materi sebelumnya, materi itu kan yang didapat kemarin adalah idealnya ya dalam sebuah perpustakaan, proses-prosesnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu coba cross check dengan kondisi yang ada di perpustakaan tersebut. Apakah ada permasalahan? Nah, ini yang diangkat. Rumuskan permasalahan yang akan diangkat untuk dianalisis pada bab selanjutnya dari permasalahan yang diuraikan pada poin B. Jadi, coba diteliti ada permasalahan apa gitu. Lalu bab 3, analisis dan pemecahan masalah. Yang A, analisis masalah. Analisis masalah ini uraikan secara detail permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada poin C di atas. Jadi kalau misal C di pengembangan koleksi adalah proses pengembangan koleksi tidak melalui proses yang sesuai misal ya. Lalu di sini diuraikan. Jadi proses pengembangan koleksinya itu apa saja? Kok tidak sesuai? Kenapa tidak sesuai? Jadi kenapa Bapak Ibu bisa menyimpulkan itu tidak sesuai? Nah, itu dijelaskan apa yang Bapak boleh di sini kalau mau ditambahkan dengan materi-materi atau referensi-referensi tentang yang berkaitan dengan bidangnya. Nah, ya misal kayak tadi di C tadi dikatakan bahwa proses pengembangan koleksinya tidak sesuai dengan proses yang harusnya berlaku gitu ya. Nah, di A dijelaskan harusnya proses pengembangan koleksi seperti apa. Ternyata di perpustakaan tersebut apa yang terjadi. Nah, itu sehingga terjadi permasalahan. Lalu muncul permasalahan seperti apa? Misal akhirnya ketimpangan jumlah jenis koleksi buku yang harusnya antara fiksi sekian, non-fiksi sekian, tapi karena tidak melalui proses itu, jumlahnya jadi timpang gitu. Nah, itu juga bisa ditunggu dengan misal kalau menggunakan SNP ya, Standar Nasional Perpustakaan untuk mendukung. Idealnya harus seperti apa? Boleh silakan. Jadi di bagian A itu silakan Bapak Ibu analisis dengan materi-materi yang sudah didapatkan dan juga referensi-referensi lainnya. Yang B adalah pemecahan masalah. Nah, ketika kita tahu misal di A adalah permasalahannya tadi prosesnya tidak sesuai dengan proses yang seharusnya gitu kan. Nah, berikan solusi dari permasalahan yang diangkat. Solusi dapat diambil dari materi-materi yang selama ini dipelajari ketika di kelas. Nah, apa solusinya yang Bapak Ibu tawarkan? Bapak Ibu berarti menawarkan proses pengembangan koleksi harus dimulai dari analisis kebutuhan pemustaka, misal. Apa yang harus dilakukan di perpustakaan itu? Misal kalau di perpustakaan perguruan tinggi atau misal perpustakaan sekolah gitu, melakukan survei ke siswa-siswa, lalu mengadakan FGD dengan guru untuk mencari tahu koleksi apa yang bisa mendukung kurikulum yang dibutuhkan oleh guru dalam mengajar, misal. Nah, itu dijelaskan, disesuaikan dengan konteksnya. Jadi kalau di A tadi sesuai bisa dianalisis dengan referensi, kalau B juga bisa dianalisis dengan referensi dan disesuaikan dengan konteks dari instansi yang diambil. Seperti itu. Yang C adalah dampak yang diharapkan. Nah, setelah solusi itu diterapkan, kira-kira berdampak apa untuk perpustakaan tersebut? Nah, itu dijelaskan di poin C. Bab 4, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari apa yang Bapak Ibu kerjakan, misal proses pengembangan koleksi tadi. Nah, ini boleh menjawab dari permasalahan. Kalau tadi yang C bilang tidak sesuai dengan proses, itu
Boleh ini dalam pertanyaan, boleh dalam statement ya, pernyataan. Jadi kalau ini di apakah proses pengembangan koleksi di perpustakaan tersebut sudah sesuai dengan kaidah pengembangan koleksi misal. Nah, ini dijawab di kesimpulan. Proses pengembangan koleksi di perpustakaan ini masih belum sesuai dengan kaidah atau proses pengembangan koleksi. Nah, ini nanti bisa diuraikan tidak sesuainya karena apa. Sehingga rekomendasi yang Bapak Ibu tawarkan atau sarannya apa? Apa yang harus dilakukan gitu. Boleh ditambah ini daftar pustaka dan yang terakhir lampiran. Daftar pustaka adalah isinya referensi-referensi yang Bapak Ibu gunakan dalam menyusun kertas kerja ini. Dan terakhir lampiran. Lampiran ini silahkan Bapak Ibu lampirkan misal foto-foto yang tentunya berkaitan dengan yang dibahas gitu. Kalau membahas tentang pengembangan koleksi, ya berarti boleh dengan foto-foto koleksi. Bukan dengan foto-foto buku-buku yang rusak gitu kan. Itu untuk misal itu untuk perawatan gitu. Kalau tentang perawatan boleh dilampirkan foto buku-buku yang rusak, lepas, sampul dan lain sebagainya. Format penulisannya seperti apa? Ini ada di bawah Bapak Ibu agar seragam saja. Boleh disesuaikan dengan ini ya. Ukuran kertas, batas kiri kanan atas bawah. Hurufnya, ukurannya, rata kiri, dan justify. Pengetikan spasinya 1,5. Itu untuk format kertas kerja. Apakah ada pertanyaan dari sistematika ini Bapak Ibu? Izin Bu, Iya, silakan. Saya Sari Judi dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Oh iya, silakan. Nanti untuk pada saat seminar kita membuat PowerPoint atau misalkan hanya memaparkan dari kertas kerja ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sari Judin. Ya. Bagus pertanyaannya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu setelah menyusun ini, untuk bahan seminar Bapak Ibu membuat bahan tayang. Boleh dari PowerPoint, boleh dari flash yang PDF, atau boleh dengan Prezi, dan lain sebagainya. Silahkan dieksplor untuk bahan tayangnya. Boleh PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi agar nanti yang membaca tidak pusing ya, jadi cukup PowerPoint saja. Cukup bahan tayang. Jadi, tapi terserah mau PowerPoint dan lain sebagainya, silahkan dieksplor. Seperti itu Pak Syari Judi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya terkait isinya? Apakah sudah ada gambaran? Ini batas pengumpulannya? Batas pengumpulannya Minggu pukul 6 ya. 6 sore. 18.00. Hari Senin aja Bu, kalau boleh. Kan Senin di seminar kan. Nanti saya belum baca isinya ketika seminar. Apa Senin malam gitu Bu? Kalau boleh. Kita seminar hari Senin bukan? Iya ya. Oh iya. Iya, kita seminar hari Senin. Oh iya hari Senin ya. Minggu malam maksudnya Ibu, mohon iya, maaf. Minggu pukul 6 malam. 6 sore ya, 6 malam atau 6 sore, gimana Bapak Ibu? 6 malam boleh nggak Bu? Iya, tadi 6 malam. Iya, 6 malam. Saya datanya Minggu pukul 18.00. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi makanya nih Sabtu Minggu belum bisa jalan-jalan ya mungkin ya. Minggu jam berapa Bu? 18.00 waktu Indonesia Barat Bapak. Nanti saya akan buatkan itu assignment-nya di LDK. Ini ada pertanyaan? Sebenarnya sudah jelas? Oh Bu, ini yang nanti dikumpulkan pada hari Minggu itu oleh masing-masing masing-masing peserta, atau misalkan hanya dicukup oleh ketua atau bagaimana? Iya, masing-masing peserta saja untuk melampirkan. Jadi saya akan melampirkan masing-masing peserta Bapak. Nah, nanti di-upload ke LDK-nya ya Bu ya? Iya, benar. Nanti format penulisannya nama kelompok, nomor kelompok, lalu nama lengkap,
Terus kertas kerja. Nanti akan saya buatkan di LDK. Tadi sudah saya buatkan, ternyata salah di invasing 3, mohon maaf. Jadi nanti saya buatkan di LDK. Bu, boleh bertanya, Bu? Silakan Pak Muhtar. Jadi kertas kerja ini tadi saya masih belum menangkap nih. Dikerjakan per kelompok atau perorangan, Bu? Per kelompok, Bapak. Per Sesuai kelompok. pembagian Gitu ya. kelompok yang ada di LDK. Oh gitu. Kemudian PowerPoint yang akan dipresentasikan nanti itu dibuat per kelompok juga gitu. Iya, per Oh, kelompok. sama gitu ya. Iya. Jadi nanti dipresentasikan mewakili kelompok pada hari Senin, Bu ya? Iya. Hari Senin, iya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Muhtar. Nah, itu Bapak Ibu, nanti saya akan menjelaskan sedikit mekanisme seminar, tapi ini saya clearkan dulu di sini apakah ada pertanyaan terkait isi? Sudah ada gambaran? Sebenarnya nggak jauh beda dengan observasi lapangan ya, tinggal mengembangkan saja karena kalau observasi lapangan itu kan dianalisisnya secara pribadi, personal. Nah, tapi kalau di sini harus lebih dieksplor lagi pada analisis dan pemecahan permasalahan. Nah, di sini Bapak Ibu harus berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, ini biasanya nih yang beberapa kali saya seminar, selalu sebagian besar yang menjadi permasalahan adalah dana dan SDM gitu kan. Nah, ini mungkin bukan saya tidak menganggap itu masalah, tapi kita balik kita fokus pada bidang yang kita bahas gitu kan. Yang bidang yang kita bahas sesuai dengan pembagian di bidang-bidang tadi gitu. Jadi lebih fokusnya ke situ. Jadi permasalahannya, misal kalau pengorganisasian bahan perpustakaan, apa yang digunakan, pedoman apa yang digunakan, misal masih menggunakan pedoman yang buku Pink Hanakonda gitu kan, apakah pernah terjadi permasalahan di sana gitu ketika penelusuran informasi ternyata bukunya tidak sesuai dengan nomor notasi klasifikasi atau tidak sesuai dengan subjek karena mungkin atau tidak sesuai dengan notasi klasifikasi karena misal buku Hanakonda itu tidak terlalu lengkap misal kayak gitu. Jadi diusahakan pada substansinya bidang yang dibahas gitu. Boleh SDM anggaran itu boleh di explore juga, tapi lebih banyak explore di bidang yang dibahas gitu. Seringkali yang jadi masalah akhirnya di semua bidang permasalahannya ya SDM sama dana gitu jatuhnya. Padahal kita ingin melihat pada bidang-bidang tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Tanya satu lagi, Bu. Iya. Ya, Bu, tanya sedikit, Bu. Yang pada bab 1 itu ada poin sistematika itu ya. Itu saya mohon penjelasan, Bu. Iya. Mungkin saya berikan contoh ya. Bentar. Sebentar saya carikan. Akan Bapak Ibu punya gambaran ya. Saya carikan contoh kertas kerja. Bukan ini diklat KPS, tapi secara garis besar sama yang dibahas. Mohon izin Ibu, nanti penguploadannya apakah per kelompok mewakili saja atau masing-masing ya menguploadnya nanti? Iya Bu Lili. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh Pak Sarijudin. Masing-masing orang. Nanti saya berikan di LDK akan saya jelaskan penamaan filenya gitu ya. Tidak dengan PowerPoint kan Bu ya? Tidak. Hanya itu saja. Nanti PowerPoint Bapak Ibu harus selesai PowerPoint-nya sore itu juga, jadi saya tidak mengharuskan PowerPoint. PowerPoint saya lihat ketika kita seminar saja. Ya, untuk tadi pertanyaan dari Pak Muhtar, sistematika penulisan, mungkin bisa seperti ini.
Dan dijelaskan bab 1 apa yang isinya apa, bab 2 apa isi dari ini, bab 3 analisis permasalahan, isinya apa saja, bab 4 apa saja. Cara garis besar isinya seperti itu. Ini seperti ini juga boleh berisi subbab apa saja tentang gambaran umum mengenai sejarah singkat dan lain sebagainya. Diuraikan secara singkat isi dari gambaran umum dari isi masing-masing bab. Bu Dian, mohon izin di Iya, Bu LDK-nya Sylvia. nggak ada ya Bu? Terima kasih Bu. LDK-nya nggak ada ya Bu yang Ibu share screen yang tadi Iya. juga nggak ada. Iya, belum Ibu. Tadi Contohnya. saya cerita kalau saya salah Oh. upload di Oh Invasi. gitu gitu. Baik Tapi baik nanti baik. saya akan, iya ini nanti saya akan upload semua di LDK. Baik Ibu, terima Formatnya. kasih Bu Dian. Sama-sama Bu Sylvia. Ini contoh ya. Ini misal, ini tingkat KPS Bapak Ibu. Tingkat KPS, tapi sebenarnya sama saja yang dibahas. Mereka dibagi sesuai dengan 5 kelompok sesuai bidang. Kalau KPS ini memang yang menjadi, karena semuanya adalah kepala perpustakaan sekolah. Oh ya, KPS itu tingkat kepala perpustakaan sekolah ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini yang menjadi lokus kebanyakan sekolah. Lalu ini yang membahas tentang layanan. Latar belakang masalah, uraikan urgensinya layanan dalam sebuah perpustakaan. Misal. Ruang lingkupnya, ya ini boleh ruang lingkup dibuat seperti ini. Jadi nanti ini akan, Bapak Ibu nanti kalau dibuat seperti ini juga bisa. Jadi kayak di pembahasan Bapak Ibu langsung bisa fokus. Oh yang mau dibahas adalah tentang pelayanan. Apa saja pelayanan. Jadi nanti Bapak Ibu di pembahasan pelayanan di SMK Negeri 3 Palembang itu ABCD gitu kan. Misal apa, uraikan pelayanan A. Pelayanan A itu apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya misal. Lalu bagaimana sistem pelayanan? Nah, sistem pelayanan di perpustakaan ini sebenarnya terbuka, tertutup. Terbuka itu untuk layanan sirkulasi, tertutup untuk referensi, dan lain sebagainya. Nah, boleh juga ruang lingkupnya dibuat seperti ini. Jadi nanti pembahasannya itu menjawab ruang lingkup ini. Apa saja kendalanya? Nah, kendalanya boleh dituliskan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut yang sudah dilakukan oleh perpustakaan tersebut. Maksud dan tujuan menjawab dari yang di ruang lingkup. Sistematika. Ini gambaran umum. Boleh sejarah, visi misi, struktur organisasi, gitu. Kondisi khusus, jelaskan karena kita ini membahas tentang layanan, dijelaskan layanan yang ada di sana. Memiliki luas sekian, perabotannya seperti apa untuk layanan, koleksi yang dilayankan seperti apa prosesnya, keanggotaan, jasa perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, layanannya ada apa saja di sana, layanan audiovisual, layanan referensi, sirkulasi, dan lain sebagainya. Lalu di sini permasalahannya, nah di masing-masing layanan tadi ternyata ada permasalahan. Kerusakan buku, keterlambatan pengembalian, terus lalu di layanan referensi apa yang terjadi permasalahannya. Yang menjadi permasalahan adalah ruangan referensinya masih terlalu sederhana dan sempit, belum bisa menampung para pemustaka yang datang ke ruang referensi, misal. Lalu ada layanan audiovisual. Apa yang menjadi permasalahannya? Ini ruangannya menyatu dengan ruang baca, tidak adanya sekat atau pemisah. Tuh, ini. Nah, di sini dianalisis. Mohon izin Ibu, contoh tugas kerja kelompok ini bisa diupload di LDK juga nggak Bu? Untuk Iya, bermanfaat. nanti saya upload ya. Terima kasih. Ya. Lalu ini analisis masalah. Kalau dia tadi sudah dikelompokkan layanan sirkulasi, permasalahannya ABCD tadi ya. Nah, ini dibahas dalam proses peminjaman,
terdapat permasalahan seperti terjadi kerusakan sudah di buku yang sudah dipinjam oleh pemustaka dan setelah dikembalikan ternyata masih ada juga koleksi yang hilang dan lain sebagainya. Nah, ini diuraikan secara lebih jelas. Lalu pemecahan masalah. Nah, ini sesuai dengan masalah yang tadi di A, kerusakan buku. Apa yang direkomendasikan oleh kelompok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gitu. Keterlambatan. Tadi ada permasalahan keterlambatan. Apa yang harus dilakukan? Membuat denda dan lain sebagainya. Dampak. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Kira-kira sudah ada gambaran Bapak Ibu? Ini daftar pustakanya, silakan Bapak Ibu menggunakan gaya menggunakan EPA, Kierkegaard dan lain sebagainya, silakan. Ini lampirannya karena hubungannya sama layanan, yang dilampirkan adalah foto-foto layanan perpustakaan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nanti saya akan upload ini sebagai bahan ya, untuk contoh. Apakah ada pertanyaan? Bu, tugas kelompok ini dikerjakan sampai kapan? Minggu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pengumpulannya di LDK, Bapak. Oh gitu, ada tugasnya, perintahnya Bu ya? Iya. Ya, Nanti saya buatkan. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ada gambaran ya? Nanti habis ini kita di break room berkelompok nggak, Bu? Nah, ya setelah ini nanti hostnya akan saya serahkan ke ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Bu Arya. Oh, Mbak Arya. Iya. Di satu kantor ya, Mbak. Nanti saya akan berikan ke Mbak Arya. Nanti silahkan Mbak Arya koordinasikan dengan teman-teman satu kelas untuk kalau mau diskusi, mau di breakout room dan lain sebagainya, silahkan dikoordinasikan oleh ketua ya. Oke Mbak, ini sampai jam 4 bisa nggak? Iya Mbak Arya? Sampai jam 4 bisa kita pakai nggak Zoom-nya? Boleh dipakai. Ya, ini sudah khusus untuk Bapak Ibu di passing 2 Zoom-nya. Kalau tidak ada pertanyaan terkait itu, saya mau menjelaskan terkait mekanisme seminar sebagai gambaran, tapi nanti saya juga akan upload mekanisme seminar itu di LDK. Sebentar, saya cari dulu ya. Jadi hari Senin kita akan ketemu lagi untuk seminar. Nanti seminarnya narasumbernya saya. Waktunya dari pukul 8 sampai kurang lebih sampai pukul 12 ya. 12 kurang lebihnya itu. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan waktu sekitar 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Juga feedback dari saya. Alokasinya seperti ini. Jadi pembukaan oleh moderator 3 menit, presentasi dari kelompok 15 menit, sesi tanya jawab 15 menit, feedback dari narasumber 10 menit, penutup dari moderator 2 menit. Jadi total 45 menit setiap satu kelompok. Seperti itu. Nah, moderatornya dari mana? Moderator adalah kelompok lain. Jadi misal seperti ini, kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 yang menjadi moderator. Kelompok 2 yang presentasi, kelompok 3 yang menjadi moderator. Silahkan dipilih nanti ya Bapak Ibu. Jadi kalau setiap kelompok silahkan nanti kalau mau presentasi semua boleh. Kalau hanya diwakilkan 1 orang, 2 orang silahkan. Yang pasti harus diperhatikan adalah waktu dalam presentasi, cukup 15 menit. Ya, seperti itu. Nanti selain itu di setiap kelompok juga harus memilih siapa yang akan menjadi moderatornya.
Moderator bertanggung jawab atas ketepatan waktu setiap sesi presentasi dan keaktifan sesi tanya jawab. Ya, harus membuat kelasnya hidup dan harus menjadi timekeeper juga. Itu ya, dengan alokasi waktu yang sudah ada dalam mekanisme ini. Seperti itu. Setiap kelompok jangan lupa membuat bahan tayang. Nanti di share screen sendiri, nanti akan diberikan akses oleh panitia, oleh hostnya. Nah, kalau mau bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Setelah sesi presentasi berakhir, akan ada feedback dari narasumber. Seperti itu, Bapak Ibu, kira-kira gambaran untuk seminarnya. Izin, Bu Dia. Ini kita mulai seminarnya jam 9.40. Iya, enggak, ini mekanisme Langsung banget. yang, iya, nanti saya edit lagi. Ini Oh, berarti- belum disesuaikan. Oh ya, berarti nanti pastinya hari Senin itu jam Pukul 8 ya? Karena post-testnya hari Selasa ya. Kalau tidak bareng post-test biasanya bisa kita mulai pukul 8. ya, kelas. Ya, pukul 8. Nanti saya akan upload seminarnya, saya sesuaikan. Mungkin itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, mungkin saya bisa akhiri untuk pengarahan kertas kerja. Hostnya akan saya serahkan ke Mbak Ria ya. Mbak Ria nanti yang akan mengkoordinir Bapak Ibu untuk diskusinya. Seperti itu. Ya. Saya, karena tidak ada pertanyaan, saya berikan hostnya ke Mbak Ria. Mungkin itu saja dari saya. Setelah ini saya akan membuat upload tadi, format tadi dan contoh dan membuat assignment-nya. Seperti itu, insya Allah kita ketemu lagi hari Senin ya Bapak Ibu pukul 8. Sudah dipersiapkan bahan tayangnya masing-masing kelompok, sudah dipersiapkan siapa yang nanti akan presentasi, sudah dipersiapkan juga siapa yang akan menjadi moderator di masing-masing kelompok. Seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Mungkin sekian Jelas, Bu dari Dia. saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu insya Allah hari Senin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih juga Bu Silvia, Bapak Ibu semuanya, Mbak Ria, dan Bapak Ibu. Saya izin untuk live ya. Ya, Baik. Bu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya langsung aja bikin breakout. Bapak Ibu udah ingat kan pesertanya yang mana ya? Kelompok berapa aja udah pada ingat ya? Saya langsung bikin Break room. ini aja. Bikin 5 room aja. Ya. Ya. Maaf Bu Arya. Ya Bu, ya Pak. Itu saya udah komunikasi dengan Pak Bondan, banyak teman-teman yang belum kirim lupa gitu. Oh iya, yang itu sudah saya sampaikan ke Pak Haryo ya Pak di grup sama WA beliau yang satu lagi. Ya, saya juga udah koordinasikan dengan Pak Bondan. Ternyata Pak Bondan dikiranya belum ditutup, kata Pak Bondan. Oh iya, yang Pak Bondan ya nanti mungkin akan digeser lagi sama Pak. Tapi teman-teman banyak yang nggak tahu. Iya Pak, sama saya yang observasi lapangan malah belum selesai juga. Iya. Kasih Pak Dalfi, tapi belum ada tanggapan ya Pak. Silakan Bapak Ibu join, sudah pada masuk di room. Ini kelompok berapa ini saya?
Pak Dalfi di LDK kemana? Nah, saya lihat ya. Pak Dalfi kelompok 2 ya, Pak. Ini kelompok berapa ya? Pak Dalfi kelompok 2 silakan bergabung. Saya sebutin ya. Prima. Silakan bergabung di kelompok 4. Breakout di Ibu Yusi Hartati, silakan bergabung di kelompok 5. Ibu Saya di kelompok 2 ya. Dwi Kurniawati, kelompok 1. Silakan bergabung di room ya, Bu. Langsung aja memilih roomnya. Pak Cemon. Maaf Bu Arya, saya di kelompok 2 ya. Pak Dalfi kelompok 2 ya, Pak. Pak Pardiono, silakan Bapak. Bapak ada di kelompok 4. Pak Pardiono kelompok 4 ya, Pak. Langsung ambil kelompok 4 ya, Pak. Pak Theophilus di kelompok 5. Kelompok 4. Oke. Pak Pardiono kelompok 4. Pak Edwin di kelompok 2. Pak Edwin kelompok 2, Pak Edwin. Ibu Soleha kelompok 5. Ibu Soleha silakan berpindah ke kelompok 5. Ibu Adri di kelompok 1. Pak Jeffrey kelompok 3 ya, Pak Jeffrey. Ibu Adri silakan pindah ke kelompok 1, Ibu. Ibu Khalidah silakan pindah ke kelompok 1. Bu Arya, saya pakai HP. Oh iya, bisa Bu. Di bawah HP Ibu itu ada add breakout room. Nggak ada Bu Arya. Nggak muncul ini breakout-nya. Iya, nggak ada Bu Emang Arya. kita pilih sendiri, Ibu. Breakout yang ini kita pilih sendiri. Apalah. Kita pilih sendiri, jadi Ibu join di breakout breakout room yang 1. Izin Bu Arya, saya Ya, Pak. Saya kelompok. Bapak di kelompok 5 ya, Pak? Oh iya. Bu Arya, saya kelompok berapa, Bu? Ibu Suryani Yusi Hartati ya? Ibu Yusi Bu Sri. Hartati kelompok 5. Bu Ibu Sri Sri, Suryani, maaf. Bu. Ah, Ibu Sri 5, Ibu. 5. Ya, Belum Ibu bisa Sri masuk, Bu. 5. Ya, oke. Bu Arya belum bisa masuk. Tolong dijoinkan, Mbak. Oh, ini tidak dijoinkan, Ibu. Ibu memilih sendiri roomnya. Ibu lihat breakout room, Ada pilih sendiri ya, join. Nggak ada pilihan breakout-nya, Mbak Arya. Iya, nggak bisa dibuka. Ada di, Ibu coba klik breakout room. Nggak ada breakout room. Nggak ada. Breakout-nya nggak ada, Bu Arya. Ya. Ada ini, Bu, udah ada ini. Nggak ada. Udah banyak yang masuk di roomnya masing-masing. Nggak ada pilihannya nih, Mbak Arya. Pilihannya break room. Di mana taruhnya? Di mana? Ibu coba klik breakout room di more. Di more. Di more. Lihat ada breakout room enggak? Nggak ada. Nggak ada breakout. Nggak ada, Bu. Arya. Nih, gimana nih, Bu? Assalamualaikum Bu Arya. Iya, Waalaikumsalam. Bu, Pak Parman kelompok berapa Bu? Siapa? Pak Parman Siregar. Pak Parman Siregar. Di mana breakout room? Kelompok 4 aja Bu. Pak Parman sama kayak Bapak kelompok 4 ya. Pak Muhammad Sidin, Bapak di kelompok Bro. Kelompok berapa, Bu? Bentar sama Bapak malah nggak ketemu. Mbak Arya, bisa Mbak Arya langsung. Oh iya, tunggu sebentar ya Bu ya. Pak Sidik di kelompok 2. Oke, saya assign aja ya. Assign tuh Ya. Ibu Adi kelompok 1. Pak Pardiono kelompok 4. Ibu Prima Fitra kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Ibu di kelompok 4. Kelompok 4. Sri Suryaningsih, Oke, Ibu Soleha di kelompok 5 ya.
Ya, Ibu Sri Suryati, Soleha Bu. kelompok 5, Ibu Sri Suryati kelompok 5, Pak Sidik kelompok 2, Ibu Maria Dolo ya. Maria Dolorosa kelompok 3.